Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adityo DJ, NIM 1923427. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Manajemen Pengetahuan. Pengertian informasi adalah pesan atau ucapan atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang merupakan bentuk jamak dari datum. Berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna. Sistem manajemen pengetahuan adalah suatu sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam pengertian sebuah sistem aplikasi yang mengkombinasikan dan mengintegrasikan fungsi untuk sebuah perlakuan kontekstual terhadap masing-masing pengetahuan eksplisit dan tacit. Selama sebuah organisasi atau bagian organisasi tersebut menjadi target dari tindakan manajemen pengetahuan. Siklus manajemen pengetahuan menurut Wick KM Cycle terdapat beberapa tahapan. Tahapan tersebut adalah: yang pertama, build. Pada tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Tahap ini sering disebut sebagai pondasinya sebuah organisasi ketika membangun sebuah pengetahuan. Tahap kedua, hold. Pada tahap ini menjelaskan mengenai bagaimana langkah perusahaan atau organisasi untuk memperoleh informasi. Ini sering disebut sebagai pondasinya sebuah organisasi ketika membangun sebuah pengetahuan. Tahap kedua, hold. Pada tahap ini menjelaskan mengenai bagaimana langkah perusahaan atau organisasi untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Yang ketiga, pada tahap ini yang disebut pool, organisasi yang telah memperoleh informasi penyimpanan informasi, maka jika organisasi tersebut menginginkan untuk mempergunakan informasi yang telah mereka miliki, hanya tinggal mencarinya di tempat penyimpanan informasi yang telah disediakan. Yang keempat, use. Pada tahap ini, setelah informasi yang mereka butuhkan terpenuhi, maka organisasi mempergunakan informasi tersebut dalam kinerja operasional mereka. Model manajemen pengetahuan menurut Bukowitz dan Williams, ada beberapa fase-fase manajemen pengetahuan, yaitu get. Fase get terdiri dari mencari informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan, memecahkan masalah, atau berinovasi. Kedua, use. Tahap selanjutnya, use berkaitan dengan bagaimana menggabungkan informasi dengan cara baru dan menarik untuk mendorong inovasi organisasi. Yang ketiga, learn. Tahap belajar mengacu pada proses formal belajar dari pengalaman sebagai sarana untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Yang keempat, contribute. Tahap berkontribusi siklus manajemen pengetahuan berkaitan dengan mendapatkan karyawan untuk memposting apa yang telah mereka pelajari dengan basis pengetahuan komunal. Kelima, assess. Assess adalah penilaian yang mengacu pada evaluasi modal intelektual dan mengharuskan organisasi mendefinisikan pengetahuan misi kritikal dan peta modal intelektual saat ini terhadap kebutuhan pengetahuan di masa depan. Yang keenam, build atau sustain. Build adalah langkah dalam siklus manajemen pengetahuan memastikan bahwa model intelektual organisasi di masa depan akan terus layak dan kompetitif. 7. Deface. Deface adalah tahapan dari knowledge management untuk membuang kebudayaan, kebiasaan, atau ketetapan hasil dari penerapan knowledge management yang telah ditentukan atau telah kadaluarsa yang tidak dipergunakan lagi
karena telah digantikan oleh pengetahuan yang lebih baik dan efektif. Berbagi pengetahuan atau knowledge sharing merupakan salah satu metode atau salah satu langkah dalam siklus manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok atau organisasi maupun instansi dalam perusahaan untuk berbagi pengetahuan yang mereka miliki kepada anggota lainnya. Mengenai budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakannya dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Alat manajemen pengetahuan adalah: pertama, sistem manajemen dokumen; kedua, portal perusahaan; ketiga, peta pengetahuan dan keterampilan manajemen; keempat, sistem informasi database dan pelajaran; 5, alat kolaborasi; 6, praktek dari masyarakat. Ada 3 langkah yang bisa dilakukan untuk membangun dukungan manajemen pengetahuan. Yang pertama, awali dengan membangun wahana untuk pertukaran pengetahuan antar anggota. Kedua, membangun tradisi berbagi informasi dan pengalaman. 3, membangun publikasi atas secara berkala. Masyarakat informasi atau informasi society adalah masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya secara signifikan. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan kompetitif secara internasional melalui penggunaan teknologi informasi dengan cara kreatif dan produktif. Dalam peranan manajemen pengetahuan di dalam perpustakaan, ini adalah suatu hal yang menjanjikan perubahan yang berfokus pada pengembangan dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu organisasi, salah satunya yaitu perpustakaan. Manajemen pengetahuan menawarkan suatu peluang bagi profesional informasi dan perpustakaan untuk menjadikan diri mereka yang relevan terhadap tuntunan zaman. Walaupun masih banyak masalah di sekitar manajemen pengetahuan, tetapi konsep yang ditawarkannya dapat dijadikan sebagai titik tolak bagi pustakawan untuk lebih berperan secara substansial dalam menyediakan seluruh pelayanan informasi dan pengetahuan bagi pengguna perpustakaan. Pustakawan harus segera mengambil prakarsa untuk mengeksplorasi potensi informasi dan pengetahuan yang terdapat di lingkungannya masing-masing dan mengembangkan sistem untuk penanganannya. Sekian video saya kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dalam video saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.